Pace bene, masih di mea culpa. Yohanes 2 ayat 1-11 memuat kisah perkawinan di Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur dan ada peran penting Maria dalam kisah itu. Oke, ini tentang mukjizat, tetapi bukan mukjizat itu sendiri yang mau disampaikan sebagai pesan, tetapi tanda yang dihadirkan oleh mukjizat itu. Bahwa Yesus hadir untuk memberikan sukacita yang tak berkesudahan. Kalau ada Yesus, maka kita percaya kepadanya, maka dia akan melakukan perannya dan kita merasakan sukacita dalam hidup kita, dalam kisah masing-masing kita dalam hidup. Oke, dipakai gambaran tentang perkawinan. Seringkali sosok Yesus digambarkan sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai perempuannya dalam satu hubungan pria dan wanita, Kristus dan gerejanya, menunjukkan hubungan antara manusia dengan umat beriman dengan Yesus sendiri, Allah yang tampak. Nah, yang menarik, beberapa hal yang menarik dari bacaan Yohanes 2 ayat 1-11 ini. Yang pertama, yang disebutkan hadir di pesta itu pertama-tama adalah Maria, ibu Yesus. Lalu kemudian dikatakan Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Juga diundang. Boleh jadi diundang oleh Maria ibunya atau diundang oleh si pemilik pesta. Tetapi diundang. Ini hal menarik juga kalau mau diambil langsung nilai yang bisa dimaknai. Mengundang Yesus untuk datang. Datang itu dari pihak manusia, dari kita. Datang undangan itu. Benar bahwa Roh Kudus ada, dia pergi kemanapun dia mau, dia berada di mana-mana. Tetapi mengundang datang berarti menyadari kehadirannya. Oke, saya juga mengingini kehadirannya. Nah, lalu di pesta itu terjadi kekurangan anggur. Ada kekurangan-kekurangan yang juga kita miliki. Kekurangan anggur digambarkan di kisah ini. Kekurangan makanan itu bisa membuat malu, bisa membuat merasa gagal, bisa mengganggu suasana. Lalu kemudian Maria mengadu kepada Yesus. Maria mengadu kepada Yesus dengan berkata, mereka kehabisan anggur. Dua hal menarik. Maria mengadu, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan persoalan. Nah, persoalan siapa? Sebenarnya ini persoalannya pemilik pesta. Tapi Maria mau terlibat dalam kisah ini dengan berkata mereka kehabisan anggur. Membawa persoalan orang lain kepada Yesus. Oke, kadang-kala kita juga mengalami itu. Bagaimana pernah dalam kisah lain, ada orang percaya membawa seorang lumpuh kepada Yesus untuk disembuhkan. Iman orang-orang yang membawa ini ternyata berdampak juga kepada orang lumpuh ini, yang mungkin bukan karena keputusannya bertemu dengan Yesus. Oke. Lalu apa jawaban Yesus? Apa yang kau mau dariku? Waktuku belum tiba. Oke, ada banyak tafsiran tentang ini. Bisa jadi dikatakan bukan ibu. Apa yang kau mau dariku, ibu? Ada yang mengatakan hai wanita. Bukan bahwa bermaksud kasar, tetapi menunjukkan kisah ini bukan soal ibu dan anak, tetapi antara Yesus dengan umat beriman, dengan orang-orang yang diwakilkan oleh kehadiran Maria. Nah, waktuku belum tiba. Ternyata tidak semua permintaan kita yang kita sampaikan kepada Yesus dengan sendirinya terkabul. Tidak otomatis. Nah, ketika masa penantian pengabulan permintaan ini, ada orang yang putus asa, berhenti berdoa, berhenti meminta, kecewa. Tapi Maria menunjukkan sesuatu yang lain. Kemudian Maria berkata kepada para pelayan, apa yang ia katakan kepadamu, buatlah. Melakukan apa yang kehendaki oleh Yesus,
dalam hidup kita terus menerus, bahkan ketika permintaan kita rasanya tidak dikabulkan. Lalu kemudian ternyata Yesus mengubah air di tempayan itu menjadi anggur, dan terbukti bahwa kualitas anggurnya adalah sama baiknya dengan yang di awal. Ternyata sukacita itu memang karena rahmat, kebaikan cuma-cuma dari Allah. Tetapi toh diperlukan inisiatif juga dari pihak kita untuk meminta. Sebagaimana Yesus dan murid-murid diundang juga. Bukan pertama-tama disebut. Diundang, lalu kita menyampaikan unek-unek. Persoalan, boleh jadi persoalan kita, boleh jadi juga persoalan orang lain. Dan mungkin tidak dengan segera terkabul atau rasanya tidak didengarkan. Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah. Seraya menunggu terkabul yang kita inginkan. Dikatakan oleh Maria. Maka tidak heran Maria adalah teladan orang beriman. Yang tidak jemu-jemu untuk setia kepada putranya, setia percaya kepada putranya, dan menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Nah, ini kisah mukjizat yang adalah tanda. Bukan demi mukjizat itu sendiri, tetapi mukjizat ini menjadi tanda untuk mengantar kita pada kepercayaan. Yesus membawa sukacita yang tak berkesudahan. Jadi, kalaupun ada mukjizat dilakukan oleh orang-orang masa kini, semoga sajalah itu menjadi tanda untuk melihat kemuliaan Allah, bukan kemuliaan sendiri, bukan demi popularitas sendiri, tetapi ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar lagi, yang kita bisa kenali, yang bisa kita sadari. Selamat hari Minggu dan pace bene.